dicarikan solusinya. Ya, cari solusinya, mau ke pegadaian mengerti masalah masalah silakan. Mau menemui siapa, yang penting masalahnya kita tuntaskan dengan izin Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Are you ready? Yes, ready. Alhamdulillah. Bahwa hidup ini adalah itu jangan lupa pedomannya gitu. Hidup ini juga apa? Untuk mengingatkan kita. Untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah di sini, saat ini, nikmati dan syukuri. Gitu. Jadi itu iya gitu ya. Iya. Karena kalau nggak dinikmati, hidup ini akan kelihatan loh, cepat tua. Makanya bapak udah punya suami Pak, punya istri Pak, udah punya istri belum? Hah? Belum punya istri? Istri banyak gadis nih, nyari punya yang mana? Cepat pilih, siapa tahu sama-sama sadar kepada Allah nantinya. Banyak sebab orang yang belajar kepada zikir nafas ini ada yang kurang serap, ada yang dengan suami, ada dengan yang istri, ada dengan keluarga. Jadi kurang gini. Ada suaminya yang senang DN, istrinya enggak. Ada yang istrinya senang gimana, suaminya enggak. Ini makanya kamu kesempatan hari ini sebelum diambil orang. Ada satu orang nih. Ada yang mau siapa? Banyak. Aki-aki belum juga. Alhamdulillah. Jadi ceria dulu Pak. Kita nanti ceria dan enjoy. Kalau dengan saya makanya penampilan saya begini, enjoy itu. Kalau nggak pakai udang, kalau begitu kan begini. Kalau saya enjoy aja, tenang aja, nikmati, gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, di dalam masalah itu kita kemarin, yaitu penyakitnya adalah apa? Ya, takut, bingung, susah. Sekali lagi. Takut, bingung, susah. Asik, goyang itu kayak enak kan gitu. Takut, bingung, susah. Jadi penyakit. Maka obatnya adalah Iya, TBS juga. Apa T-nya? Gimana yang tahu? Tuh. Tahu? Tahu? Tahu apa tahu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu apa? Tahu bukan? Tahu. Kalau dibilangin kita memberitakan bilang tahu. Jadi tahu itu apa artinya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan. Ini karena lagi takut, lagi bingung, lagi susah, datang nanti yang goda-goda. Udah, kamu nggak bisa mengatasi ini, udah gantung diri aja. Datang setan menggoda-goda gitu. Atau datang aja ke dukun, nggak usah ke Allah. Datang bisik-bisik, udah datang aja ke makam wali, sono minta bantuan wali, bukan minta bantuan Allah. Datang yang bisik-bisik begitu, bisik-bisik tetangga, maksudnya ini. Seperti itu banyak. Makanya kita tanpa pertama kita mohon perlindungan kepada Allah. Ketika ada masalah kita yang menghimpit kita, yang pertama adalah mohon perlindungan kepada Allah. Coba artinya tadi. Artinya apa terjemahnya? Dari kalimat tadi, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terlalu. Di mana kalimat? Ada dua kalimat yang menonjol. Berlindung. Pinter juga tuh berlindung. 1, 2,
semuanya atau ini ada yang ini. Berlindungnya udah pada Allah kan? Ada Pada Allah. Allah ya. Pada siapa yang bilang bro? Yang bilang? Jangan lihat ke saya, bilang setannya. Bilang setan lihat ke setan. Yang kedua adalah setan. Ibu, bapak menyadari kita bagaimana perlindungan Allah kepada diri kita. Mari kita baca diri ini, perlindungan Allah kepada diri kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita sebenarnya dilindungi oleh Allah. Di atas kepala ada apa? Ada? Coba kalau Allah nggak ada rambutnya, ibu-ibu nggak ada rambut, mau gimana? Pantas nggak? Pantas. Cantik-cantik nggak ada rambutnya, botak. Atau bapak-bapak, kalau ibu-ibu alhamdulillah pakai kerudung masih bisa tertutup kan? Ini bapak-bapak yang jarang pakai topi kemana-mana. Pakai topi panas-panasan, nggak ada rambutnya. Coba, panas nggak ke kepala? Panas lama. Atau ibu yang nggak pakai kerudung, panas jadi kesabat matahari. Sedangkan matahari kan terkontaminasi, ada zat kimia di sana, perkona awan segala rupa. Ini akan menimbulkan penyakit. Apakah tidak menyadari bahwa semuanya dilindungi oleh Allah dengan adanya rambut? Dilindungi, kita ini kasih sayang Allah pada diri kita. Paham? Allah memberikan perlindungan dari rambut. Ayo kita turun lagi. Kita ini apa? Alis itu fungsinya buat apa? Hah? Kamu pelindungan alis buat apa? Coba. Melindungi juga. Ketika kita panas-panasan berkeringat, si air mata ini nggak ke sini, tapi ke sini. Coba kalau air mata menetes di air mata, keringat itu kan mengandung garam kan, racun, masuk ke mata, perih. Di samping perih juga ada penyakit. Nantinya kan ada debu, ada apa bekas keringat, ada kotoran kuda, ada kotoran apa. Ya kan kalau di jalan banyak kuda saya lihat, debu-debunya tempel di sini, pas keringat kena mata, jadi penyakit. Allah lindungi jenengan semuanya ini, kita itu dilindungi oleh Allah dengan adanya alis ini. Coba bayangkan kalau alis seperti rambut, mau gimana motongnya? Allah melindungi pada diri kita ini. Lindungi. Kita turun lagi ke bulu. Di mata ada apa? Bisa dikecilin dikit bro, biar nggak ngejuit. Ada apa ini namanya? Untuk apa fungsinya? Melindungi juga debu, kena mata juga. Apa kalian nggak cukup sadar perlindungan Allah pada kita, kenikmatan Allah yang begitu besar? Kita turun lagi, ya biar paham semua, bisa nanti kenikmatan Allah kita bisa syukuri. Di dalam ini ada apa? Ada bulu juga, bulu semuanya ya. Dari tadi bulu kan, dari sini bulu, sini bulu, sini bulu. Ya memang nyata gitu kan. Ada apa di sini? Kena ada fungsinya enggak? Buat apa? Ketika ibu menghirup nggak nempel langsung ke paru-paru, tapi Allah lindungi dulu dengan bulu ini. Dan alhamdulillahnya ini lubang hidungnya kitanya ke bawah bukan ke atas. Coba kalau pas ke atas pas musim hujan, musim hujan asik. Ini perlindungan Allah saudari. Nggak dipikirin ya kenapa ke sana ya? On lo. Ini perlindungan Allah. Tafakur. Maka kata Rasul yang
ya bahwa satu jam kita bertafakur melihat kebesaran Allah sama dengan 72 rakaat sholat sunnah. Bertafakur diri ini. Bukan melamun, tapi ini beda. Orang banyaknya melamun, bengong. Kenapa bengong? Itu beda kalau bertafakur itu melihat kebesaran Allah. Alhamdulillah hidup kita. Ada yang mancung, ada ini apa? Yang host itu siapa? Yang lagi kasus sama Ahmad Somad? Nina Nosir itu siapa? Seperti itu, jangan sebutin. Itu. Alhamdulillah ada yang mancung, ada yang berani. Alhamdulillah. Itu kenikmatan Allah. Kita turun lagi. Kita dikasih apa ini? Semua senyum. Apa? Gigi. Coba bayangkan Bu, kalau kita tidak punya gigi. Bisa makan enggak? Tiap hari makan bubur ada. Pas Surotonya dan makanan, ada daging, ada apa? Nggak bisa makan. Harus bubur melulu. Dan alhamdulillahnya gigi juga nggak manjangan seperti rambut. Coba kalau gigi ini panjang seperti rambut, bagaimana potongnya? Maka di dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan fadli artinya nikmat Allah yang manakah yang akan kamu dustakan? Semuanya kenikmatan Allah buat kita. Itu kenikmatan Allah pada diri kita. Begitu nikmatnya kebesaran Allah. Mau turun lagi biar lihat ke bulu ke bawah. Enggak, sampai sini aja ya. Sampai sini aja. Tinggal tafakuri kebesaran Allah, perlindungan Allah dari ujung rambut sampai sini aja dulu. Begitu nikmatnya kebesaran Allah pada diri kita. Masya Allah. Begitu nikmatnya kenikmatan Allah pada diri kita. Kenapa ini lagi merenung atau lagi bengong atau iya ya atau lagi apaan? Mas diangkat dikit mas, suara saya agak ini angkat dikit aja. Gitu. Paham sampai di sini? Ada yang mau tanyakan dulu? Biar sedikitin paham perlindungan Allah. Begitu perlindungan Allah, begitu agungnya pada diri kita. Mari kita lihat alam yang makro mikro. Mas Doni kalau gede itu makro, alam makro, alam dunia, perlindungan Allah kepada alam dunia. Buka pun ayat 3:190. Baru jam 9 tenang aja, jam 5 masih jauh. Tenang aja maksudnya. Siap Ki. Kalau nyiksa orang itu nggak perlu dipukulin, aja Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Sekali lagi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Dan di antara kembangunan Allah adalah pergantian siang dan malam. Pernah bertafakur nggak kejadian siang dan malam semuanya? Sama seperti nafas, nggak pernah diperhatikan. Pergantian dan malam di sana ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang menggunakannya akan untuk bertafakur. Pernah berpikir nggak kita? Andaikan ini dunia ini terjadi siang terus menerus, akan ada kehidupan? Adakah kehidupan? Hah? Nggak ada. Apakah ada kehidupan Bu? Ibu jalan-jalan terus, jangan hari Minggu shopping terus, gitu. Kalau ngajar terus, kapan turun nih, gitu kan? Karena siang terus. Gitu. Kemudian terjadinya panas akibat siang terus panas.
panas dan panas. Akhirnya semua kutub-kutub mencair semua gunung esnya dan bumi pun terendam. Ya, seperti itu. Begitu juga kalau malam terus akan ada kehidupan enggak? Enggak. Ibu-ibu tidur terus tengah malam. Nggak ada, karena akan ada kehidupan dan malam pun dingin dan dingin terus. Itu ya, itu perlindungan Allah. Coba bertafakur sedikit, bertafakur untuk kamu. Buat siapa? Buat diri kita nantinya, Pak. Bertafakur, ya Allah, ya Allah. Begitu agungnya Allah kepada diri kita, telah menciptakan kita, alam ini semuanya. Karena dia di kuburan. Yang kedua yaitu setan. Perlindungan Allah. Salah satu makhluk Allah yang diciptakan sebagai lawan kita yaitu setan. Agar apa? Agar kita bisa mendekatkan kepada Allah karena ada gangguan. Kalau nggak ada gangguan bukan ibadah, Bu. Semakin kita diganggu, kualitas ibadah kita semakin mantap. Kalau nggak ada gangguan, kayaknya nggak enak ya benar-benar. Nggak enak, Ki. Nggak enak. Nggak enak. Justru dengan ada gangguan ini, ada yang mengganggu ini, maka kualitas ibadah kita kepada Allah semakin tinggi. Maka istilahnya apa ya? Romantika hidup apa namanya? Liku-liku kehidupan seperti itu. Siapa sih yang bunyi terus? Saya bukan? Hah? HP-nya Ki tuh. Oh, nggak di video? Oh, ya Mas Doni langsung. Oh, iya biarin lah. Gitu. Tadi yang di video Mas buat ini. Nanti di download, Ki. Oh, di download bisa. Om Opit kan biasanya suka download itu. Oh, sip. Oh, bisa di Facebook ini alhamdulillah. Halo Facebook. Nah, seperti itu. Untuk itu udah paham perlindungan Allah kepada diri kita. Udah paham sampai di sini? Bunyi ada dari tadi. Yang kedua, tasbih apa ya? Subhanallah. Subhanallah. Ibu, bapak semuanya, ada satu doa dari Rasulullah yang begitu simpel, isinya padat. Ada yang tahu doa ini? Allahumma aini ala zikrik. Terus coba yang tahu. Jadi seorang biar nggak bingung. Coba Bunda. Ibadati. Artinya ora iso. Siapa yang tahu artinya ngacung biar nggak cepet. Nah, ini akibatnya kalau tidak tahu dengan bahasa sendiri gitu kan. Pahami kata setiap doa itu, pahami. Kalau kita nggak paham dengan bahasa sendiri, nggak bakal ini. Dari mulai sekarang, setiap dia harus tahu dengan bahasa sendiri. Di samping bahasa Arabnya. Mas, tahu? Artinya? Nggak tahu? Bun, kamu nanya saya juga nggak tahu maksudnya bilang nanya dia gitu. Coba lah. Allahumma aini ala zikrika. Di versi lain, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu,
dan khusyuk dalam ibadahku. Rasulullah minta bantuan ke Allah agar bisa berzikir. Ini Rasul minta memohon bantuan ya, karena kita betul tidak mampu. Untuk mampu berzikir kepada Allah, kita tidak bakal mampu. Ini bantu, ya, bantulah ya Allah agar kami bisa berzikir kepadamu. Berzikir kepadamu ya Allah, yaitu dengan kalimat satu tasbih. Ibu suka berzikir habis sholat? Zikirnya apa? Allahu Akbar. Ini makanya kalau di jemaah kami ada yang disebut 3T. 3T ini adalah untuk mengatasi persoalan hidup, mengatasi masalah hidup. Cuma ibunya aja yang belum paham. Ketika berzikir ini, coba ketika subhanallah, ibu pikirannya kemana? Jalan-jalan lagi. Makanya ketika ucapan subhanallah, subhanallah, coba sekarang ucapkan zikir pada subhanallah, tapi dengan perasaan, dengan kebiasaan. Coba sekarang biasakan kebiasaan ibu dulu ketika berzikir seperti apa. Coba kebiasaan ibu kalau berzikir gimana? Bro, akhirnya kan banaloh. Apa banaloh? Menyambung. Coba sekarang dengan konsep, belum konsep ke cara belum konsep ke cara penyelesaian. Kita dari memaknainya tadi. Coba kalau subhanallah, 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 terus subhanallah, sambil bayangkan Allah yang maha suci, dan ternyata kita kotor. Subhanallah, 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 subhanallah. Terus sambil kita merasakan bahwa Allah yang maha suci dan kita kotor ini menunduk kepada Allah. Udah berhenti. Cukup dulu. Kita dilanjutkan nanti. Bagaimana perasaan yang sebentar itu? Ada lain dengan yang ibu biasakan? Ada perasaan apa? Saya tanya dulu. Nih, gua pinjam, ada ini satu pinjam. Selebritis. Benar dulu. Ada yang dirasakan ketika bahasa. Jangan bohong tapi jujur. Kalau Anda membohongi, bohongi diri sendiri. Apa yang dirasakan ketika bahasa? Benar. Terus? Nah, kalau udah merasa tenang, mau enak, kelanjutannya mau gimana? Alhamdulillah. Ada yang mau testimoni sebentar? Sebentar bangsa. Siapa? Bunda, coba apa yang Bunda rasakan? Bisa? Kan? Kenapa? Kalau kamu nangis pertama, nggak punya nangisnya juga. Ya, nggak kuat ya. Nggak kuat. Makanya di dalam kita bertasbih kepada itu iringi dengan makna kita itu, yaitu tasbih. Yang kedua yaitu tahmid. Kalimatnya Alhamdulillah.
Kalau ibu baca alhamdulillah sambil bikin. Coba yang kebiasaan dulu. Alhamdulillah. Gitu mah. Biasanya begitu. Alhamdulillah, 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 berdoa gitu. Coba kita praktek lagi sambil teori, praktek, teori, praktek. Coba lurus lagi ke awal. Artinya alhamdulillah adalah Segala puji bagi Allah. artinya sebagai bentuk syukur. Nah, sekarang hanya bayangkan kalau diri itu syukurnya kenikmatan Allah yang pada diri kita. So, alhamdulillah. 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 Sambil kita membayar kenikmatan Allah seperti tadi, dari ujung rambut sampai ke kaki. Kita dikasih kenikmatan, kita dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah. 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 Udah belum cukup bu. Nanti cukup dulu. Nanti terbawa hanyut lagi. Untuk merasakan aja bagaimana perasaannya. Bunda, kenapa baru ada bentar, Bun? Alhamdulillah. Ya. Sebentar saja dengan bersyukur saya langsung mengingat kedua orang tua saya yang kemarin sempat sakit, dan alhamdulillah sampai saat ini saya diberi kesempatan untuk membahagiakan melalui Tuhan yang hal sekecil yang dia minta. Alhamdulillah sampai sekarang kedua orang tua saya sudah merasakan begitu Pak, setiap maknanya itu kalau kita dipahami, kita disadari Allahnya akan timbul kuat. Kalau itu karena kita itu ketika berzikirnya itu kita kemana aja fokuskan ke Allah. Sambil kita merenung maknanya seperti apa, seperti ini. Alhamdulillah Pak Suroto mengadakan juga terbawa emosi. Alhamdulillah Pak Suroto atas izin Allah mengadakan suatu latihan untuk menemukan menjadi manusia yang sadar kepada Allah. Kita dimulai dari sini, dari diri sendiri, mulai ini. Untuk itu, mari setelah kita pulang pelatihan, nanti besok ketika pulang mulai belajar. Kita setiap dalam bentuk perbuatan kita menyadari Allah. Yang terpenting itu. Sehingga ketika Pak Suroto menyuruh, tidak ada Pak Suroto, ada Pak Suroto. Kalau kita sudah menyadari Allah, kerja seperti biasa. Bukan karena Pak Suroto, karena kita memang dikasih amanah oleh Allah, oleh Pak Suroto untuk mendidik anak-anak, untuk mendidik murid-murid. Karena di tangan Bunda semuanya lah. Dari mulai pendidikan usia dini lah, nanti coba membenar. Kalau dari bentuk dari awal Bunda dididik untuk menyadari kepada Allah, anak-anak didik ini ke depannya insya Allah akan menjadi manusia-manusia yang betul-betul nantinya soleha. Amin. Soleh. Yang ketiga yaitu apa? Takbir. Bunyinya bagaimana? Allah
gimana coba? Gitu kan? Nah, ternyata dipraktekan lagi perbuatan. Itu malah jadi ajang menangis di sini. Allah, agungkan Allah. Kita mengagungkan Allah ketika Allah Bapa itu mengagungkan Allah, keagungan Allah pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, kepada alam kita. Agungkan Allah di sana. Jadi kan hanya sekedar baca di mulut, bukan seperti itu. Nah, untuk itu kita kasih doa buat Pak Suroto sekeluarga. Mudah-mudahan beliau tetap ada dalam rahmat Allah, khususnya keluarga Pak Suroto, umumnya keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. Baik, untuk selanjutnya ke B. B-nya apa? Yang tahu? Setelah tahun apa? Bismillah. Iya, bismillah gitu. Bismillah. Bismillah. Kita setiap akan melakukan sesuatu bismillah atas ketika kita punya masalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami ingin mencari solusi. Ya, seperti itu. Bismillah ya. Pak Suroto sampai jam berapa saya? Setengah 10. Nanti ada 15 menit untuk. Yang kedua yang kalinya yaitu apa? S-nya. Syukur. Nah, ketika kita mendapat masalah, kadang banyak pemikiran gangguan sehingga sahadat kita ini menurun, bukan ke Allah. Kadang-kadang ini perbaiki sahadat ini setiap hari. Sahadat perbaiki setiap hari. Oke? Oke? Semangat dulu. Ya, gitu. Nih, bahwa hidup ini adalah Oke, mari kita aplikasikan ketika tasbih, tahmid, dan takbir dalam rangka kehidupan. Oke, siap-siap semuanya. Yang punya masalah, silakan persiapkan masalahnya. Apa yang mau diajukan kepada Allah. Yang belum punya jodoh, boleh minta jodoh. Allah itu bebas. Yang punya kasus dengan suami, ya suami. Yang kasus dengan anak, semua apapun permasalahannya, yang tahu bunda, bapak, semuanya dengan Allah. Udah disiapkan proposalnya? Iya, udah siapkan proposalnya belum? So, coba bikin dulu proposal ke Allah. Apa yang akan diajukan? Lurus dulu ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah siap proposalnya? Udah siap proposal? Kalau udah siap, mari kita ajukan kepada Allah melalui kalimat tahmid, tasbih, tahmid, dan takbir. Alhamdulillah, lurus tetap kepada Allah. Lurus terus hanya kepada Allah. Siap-siap
sebelum kita mengajukan proposal, terima dulu bahwa kejadian yang menimpa ibu, bapak semua adalah kehendak Allah. Itu adalah kehendak Allah. Ucapan subhanallah. Terus dalam hati subhanallah. Subhanallah. Sambil kita menerima bahwa itu adalah kehendak Allah. Terima dulu bahwa ini adalah kehendak Allah, Bu. Pak, terima dulu bahwa ini adalah kehendak Allah. Terus terima bahwa ini adalah kehendak Allah. Terima ini adalah kehendak Allah. Subhanallah. 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 Terus bahwa ini adalah kehendak dari Allah. Terus subhanallah dengan tasbih untuk mengatasi persoalan hidup dengan tasbih subhanallah. Subhanallah. Sambil terima dulu ini kehendak Allah. Kalau kita tidak menerima ini kehendak Allah, kita akan terima. Kalau kita betul-betul menerima kehendak Allah terus sampai ke dalam, sampai kita betul-betul menerima ini perbuatan Allah. Ini menerima kehendak Allah. Terus terima Bu, terima terus terima. Baik sambil berdiri subhanallah. Subhanallah. Terus terima bahwa ini adalah perbuatan Allah. Ini adalah kehendak Allah pada diri kita untuk meningkatkan kita di hadapannya. Terus terima subhanallah. 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 Terus Bu, terima Bu. Terima sampai kita betul-betul menerima Allah. Menerima ini kehendak Allah. Ini perbuatan Allah pada diri kita. Karena mungkin hanya dari kesalahan kita di masa lalu, atau kesalahan kita yang selalu menentangnya, atau kesalahan-kesalahan kita yang lain yang kita tidak tahu. Terima dulu ini adalah kehendak Allah. Terus terima ini. Terima ini perbuatan Allah pada diri kita. Terima ya Allah, kami menerima ini kehendak-Mu ya Allah. Kami menerima ini kehendak-Mu ya Allah. Kami menerima ini kehendak-Mu ya Allah. Terus terima bahwa betul-betul kita sampai kita betul-betul bahwa ini adalah kehendak Allah pada diri kita. Terus terima kehendak Allah. Terima subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.
kita melawan Allah, Allah semakin murka. Tapi kalau Allah, semakin kita mendekat Allah, setelah mohon kepada Allah, Allah akan menolong kita. Terus terima dulu, ini adalah kehendak Allah pada diriku. Terima ini kehendak Allah pada diriku. Sampai betul kita ketidakberdayaan kita, sampai betul kita ketidakmampuan kita. Kalau kita merasa masih mampu, di sana Allah tidak akan menolong kita. Tapi betul-betul kita tidak mampu mengatasi persoalan ini, serahkan kepada ahlinya terus. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Puji dulu Allahnya, sebelum meminta memuji Allah dulu, syukuri dulu Allah. Mungkin kita susah, di bawah kita ada yang lebih susah, di bawah kita ada lebih sengsara, di bawah kita ada yang lebih tidak berdaya lagi. Syukuri bahwa kita masih mampu, bersyukur kepada Allah. Terus syukuri dulu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji milik Engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau telah menetapkan kami menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada-Mu ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji Allah yang dari lubuk hati, bukan dari mulut tapi dari hati. Betul-betul kita memuji Allah, tapi betul-betul kita dari lubuk hati memuji Allah, bukan karena kita ingin dipuji, tapi betul-betul dari lubuk impian kita yang bersyukur. Alhamdulillah, 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 ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Terus berdoa. Kita agungkan Allah yang Maha Agung. Allahu Akbar. Sambil taikan proposal Anda. Sambil taikan keinginan permohonan Anda, naikkan kepada Allah. Allahu Akbar. Silakan permohonan Anda kepada sambil mohonkan. Sambil mohonkan. Sambil mohon. Sambil mohon. Sambil mohon. Sambil mohon kepada Allah. Permohonan Anda taikan kepada Allah. Semua persoalan taikan kepada Allah sambil mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan keinginan Anda sampaikan kepada Allah. Agungkan dulu Allah sambil menaikkan keinginan Anda kepada Allah.
suami kita soleh, doakan. Kita punya anak, doakan, ajukan kepada Allah. Kita belum punya suami, belum punya istri, minta kepada doakan agar dikirim oleh Allah istri dan suami, calon istri dan suami yang solehat, yang mampu memimpin kita. Allah, ya Allah, ampunkanlah doa ini datang kepadamu ya Allah, untuk minta belas kasihan darimu ya Allah. Kami banyak persoalan ya Allah, kami punya persoalan ya Allah. Kami membawa persoalan dan kesusahan masing-masing ya Allah, datang kepadamu ya Allah, untuk minta belas kasihan darimu ya Allah. Berilah kami jalan keluar ya Allah dari kesusahan dan kesulitan ini ya Allah. Siapa yang lagi akan menolong kami kalau bukan Engkau ya Allah? Engkau Maha Kuasa ya Allah. Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu ya Allah. Ya Allah, bimbing kami sekeluarga, anak dan keturunan kami semuanya ya Allah, agar tetap ada di jalan Engkau ya Allah. Ya Allah, balaslah segala kebaikan Bapak sekeluarga ya Allah, yang telah mengadakan pelatihan ini untuk kami mengenal Engkau ya Allah. Ya Allah, kami dari jamaah dikit nafas ya Allah, lagi punya keinginan untuk mendirikan padepokan Laringan Api ya Allah. Wujudkanlah ya Allah keinginan kami ini ya Allah. Wujudkanlah ya Allah. Engkau yang Maha tahu segalanya ya Allah. Engkau yang Maha mengabulkan segalanya ya Allah. Tolong kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami ini susah kecuali Engkau lapangkan ya Allah. Sesungguhnya kami ini bodoh kecuali Engkau pintarkan ya Allah. Sesungguhnya kami ini sengsara kecuali Engkau bahagiakan ya Allah. Kami tidak berdaya ya Allah. Kami tidak berdaya. Berilah kami kekuatan ya Allah. Berilah kami ya Allah kekuatan. Bantulah kami ya Allah menjadi orang-orang yang selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dalam keadaan khusyuk ya Allah. Ya Allah, kepada siapa lagi kami mohon kalau bukan kepada Engkau ya Allah, karena Engkau adalah Roh kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua ibu bapak kami, ampuni anak-anak kami, ampuni keluarga-keluarga kami, baik yang telah tiada maupun yang masih berada ya Allah. Tetapkanlah mereka ya Allah di
dalam rahmat-Mu. Tetapkanlah mereka di dalam naungan kasih sayang-Mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita sujud syukur kepada Allah. Mari sujud syukur. Ayo. Mudah-mudahan kepada kita juga kita juga kepada Allah pada saat ini ada dalam ijabah Allah. Secepatnya agar kita menjadi tenang dalam mengatasi permasalahan. Ibu, bapak-bapak, saudara, saya pribadi mohon dosa saya banyak kepada jenengan. Saya tidak bisa membantu. Saya selalu berusaha membuatnya terhitam. Bersama saya membesarkan lembaga ini. Tanpa jenengan tidak bisa. Saya tidak mampu. Saya bisa mampu. Penjara hebat. Penjara hebat. Penjara orang baik. Saya orang jelek pada dosa. Ya Allah, ampuni dosaku. Ampuni ya Allah. Ibu guru adalah orang yang mulia, penuh perhatian. Terimalah amalnya.
Saya tidak bisa. Saya tidak mampu. Saya tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya daya. Kau Ibu kalau yang besarkan lembaga ini. Terima kasih. Saya mohon maaf secara pribadi dan keluarga saya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman didik yang telah mengajarkan saya betapa kecilnya saya, betapa rendahnya saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan bunga semuanya. Apakah itu? Alhamdulillah pada pagi ini kita begitu senang, begitu indahnya saat kita mengeluh kepada Allah, saat kita berdoa dengan Allah. Karena kita manusia yang tidak berdaya sama sekali. Bunda, maaf kalau duduknya di atas aja nggak apa-apa Bu. Kalau memang ini di atas aja. Dengan terganggu karena orang lain di bawah pun naik ke bawah. Jadi mulai hari ini kita laksanakan 4M, ya. 3M. Kita mulai dengan 3M, ya. Mulai hari ini, mulai saat ini, mulai dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri. Kita nggak usah simpel-simpel ngurusin orang lain. Mulai saat ini, mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri. Sebab yang akan mempertanggungjawabkan kita juga bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini, rumah tangga semakin harmonis, rezeki semakin melimpah, ilmu semakin bertambah, dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nanti setelah beres acara jam 2 mungkin kita ngumpul-ngumpul untuk foto-foto bareng, ya. Dengan cara ini saya tidak tahu schedule selanjutnya, kami serahkan Bapak Suroto. Cuma saya mohon maaf ya kalau cuaca selama dari hari kemarin sampai hari ini tapi dengan kesalahan terutama yang berbicara langsung keplos gitu ya. Bahwasanya seharusnya berbicara itu bahasanya baik, ada backflag, kalau saya nanti kan sampai apa
Maafkan semuanya? Alhamdulillah. Jadi di antara kita tidak ada lagi dosa dan kesalahan. Kita saling memaafkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break 15 menit. Sebenarnya ada di bawah. Kalau nanti break dulu 15 menit.